Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efta Datika Sari Priyana. Saya merupakan dosen dari Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menyampaikan laporan pengadaan internal saya yang berjudul Pengembangan Fasilitas dan Sosialisasi Bule Berhasil dalam Ember sebagai panduan wujud kemandirian ekonomi masyarakat. Di sini anggota saya yaitu Bapak Said Salim Dahda dan Bu Wisda Mulyasari. Oke, untuk pendahuluannya di sini saya memakai budik damber. Alasannya yaitu awalnya adalah adanya COVID-19 yang terjadi di November 2019 yang membuat resesi perekonomian di Indonesia turun sebesar 2,9%. Hal itu sudah dicanangkan oleh Menteri Keuangan kita. Dan Gresik merupakan salah satu dari kota industri yang terdampak zona merah. Di sini industri merupakan salah satu kota yang mengalami resesi juga atau penurunan ekonomi yang imbasnya adalah ada sekitar 967 pekerjanya yang di PHK. Dari alasan inilah kita membangun budik damber, di mana budik damber ini diwujudkan untuk membina PKK Desa Yosowilangun dan Yatim Mandiri. Kenapa alasannya adalah PKK? Karena di PKK ini banyak kepala-kepala keluarga yang berdampak PHK, sehingga pembuatan budik damber ini diperkirakan bisa membantu perekonomian daripada PKK itu sendiri, anggota PKK itu sendiri. Kemudian kenapa yatim mandiri? Di sini kami menginginkan bahwa kelompok yatim piatu ini bisa mandiri secara finansial atau lebih mandiri secara finansial dengan menggunakan budik damber. Kenapa budik damber? Karena budik damber ini sangat cocok sekali dengan daerah Gresik yang sempit dan hampir tidak mempunyai lahan. Dengan lahan sempit dan budik damber kita masih bisa berproduktif seperti itu. Kemudian lanjut, ini adalah beberapa metode pelaksananya. Yang pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang manfaat ikan dan tumbuhan yang dibudidayakan atau yang bisa dibudidayakan di budik damber. Bagaimana siklus hidup ikan dan tumbuhan. Yang kedua, kita akan memperkenalkan konsep budik damber, yaitu ikan dan tumbuhan apa saja sih yang bisa dikembangkan di budik damber ini. Yang ketiga, yaitu memperkenalkan tentang budidaya lele dan bayam Brasil secara spesifik. Di sini kita lebih menggunakan ikan lele dan bayam Brasil karena dua hal ini atau ikan dan tumbuhan ini itu memiliki kelebihan dibandingkan yang lain seperti itu. Terus keempat yaitu memberikan pengetahuan cara berbudidaya ikan lele dan bayam Brasil dengan sistem aquaponik atau di sini lebih dikenal dengan nama budik damber seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu memberikan pelatihan tentang bagaimana sih cara budidaya ikan lele dan bayam Brasil dengan konsep aquaponik atau budik damber. Yang selanjutnya yaitu memberikan praktek pengetahuan langsung bagaimana perawatan budik damber agar bisa tumbuh dan berkembang baik dengan baik maksudnya, maaf. Terus yang terakhir adalah sosialisasi pemanfaatan lele dan bayam Brasil secara berkelanjutan. Itu seperti apa? Ini adalah manfaat daripada lele dan bayam Brasil. Kenapa lele lebih kita pilih? Karena yaitu lele punya banyak khasiat. Di samping itu harganya lebih murah dibandingkan ikan yang lain. Dengan harga yang murah tapi manfaat yang sangat beragam atau banyak seperti itu. Sehingga di sini kami lebih memilih lele karena harganya ekonomis dan semua kalangan itu bisa membelinya. Untuk kelebihan daripada nutrisinya yaitu yang pertama bisa menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, lele bisa mencegah anemia. Yang ketiga, mendukung sistem imun lebih kuat, dan yang keempat menjaga kesehatan otak, yang kelima menurunkan risiko stroke. Terus kemudian kita
akan menggunakan media tanamnya bayam Brasil. Bayam Brasil ini mungkin jarang kita ketahui ya, atau mungkin ada yang baru mendengarnya. Bayam Brasil ini cenderung lebih mahal sih daripada bayam yang biasa, tapi bayam Brasil ini memiliki manfaat yang lebih banyak daripada yang biasanya. Manfaat pertama yaitu mencegah kanker, yang kedua melawan radikal bebas, yang ketiga meningkatkan kesehatan mata, yang keempat menurunkan berat badan, dan yang kelima bisa meningkatkan sistem kekebalan badan. Seperti itu. Ini adalah foto tim dan mitra. Mitranya ada dua nih. Yang pertama yaitu mitra Yatim Mandiri PKK, Yatim Mandiri, dan yang kedua adalah PKK Yosowilangon, di mana Yatim Mandiri ini sebenarnya berada di desa Yosowilangon. Jadi kita di desa Yosowilangon itu mengambil yatim piatu, kelompok yatim piatu dan PKK-nya itu sendiri. Kemudian administrasi. Administrasi di sini dilakukan oleh peserta yaitu antara jam 8 sampai jam 9. Kemudian dari administrasi ini kita akan mengisi dengan materi seperti itu. Baik, sebelum dimulai ada sambutan Kepala Program Studi, di mana di sini beliau menyampaikan bahwa teknik industri memiliki cabang ilmu yang luas. Itu salah satu yang dapat dipelajari atau yang dapat digait oleh salah satu cabang ilmu lain, yaitu perikanan yang didedikasikan dengan budidaya ikan dalam ember atau budidamber dengan metode aquaponik. Ini masuk hal aquaponiknya. Kemudian teknik industri tidak bicara mengenai keindustrian di bidang manufaktur saja, tapi juga bisa bicara mengenai perindustrian pertanian seperti itu. Kemudian lanjut ada sambutan Kepala Desa Yosowilangon. Beliau menyampaikan bahwa budidaya ikan dalam ember yang diperkenalkan program studi teknik industri ini memang bukan hal yang baru mungkin baru bagi kalangan PKK itu sendiri. Tetapi di sini masyarakat desa Yosowilangon tetapi di sini banyak di antara mereka sudah pernah atau bahkan masih membudidayakan lele, tapi baru tahu ada sistem budidamber. Jadi mereka itu sudah banyak yang membudidayakan lele, tapi baru tahu kalau lele itu bisa diimplementasikan ke dalam budidaya ikan dalam ember, yang di atasnya itu bisa ditanami tanaman seperti itu, sehingga ada sirkulasi saling kebergantungan antara ikan dan tumbuhan seperti itu. Dan budidamber ini disampaikan oleh Kepala Desa Yosowilangon bahwa ini memang sangat cocok untuk dibudidayakan di daerah Gresik. Kenapa? Karena tanah Gresik itu sangat sempit, sehingga jika kita membudidayakan lele dengan sistem budidamber, otomatis kita masih bisa berproduksi dengan lahan sempit. Tidak hanya ikan, tapi juga bisa memproduksi tumbuhan itu sendiri seperti itu. Lanjut ada materi, yaitu yang diberikan oleh Dr. Farika selaku salah satu dosen perikanan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Dia menyampaikan tentang perkembangan dan pertumbuhan lele, kemudian lingkungan yang buat lele itu sehat seperti apa. Ini diberikan suhu udara dan cahaya. Dia menjelaskan tentang suhu udara dan cahaya yang cocok untuk pertumbuhan lele itu sendiri. Di samping itu dia juga menjelaskan tentang bagaimana sih mengembangkan lele dalam sistem budidamber. Apa saja tanaman dan ikan yang cocok. Tapi di kelompok ini lebih memilih lele dan bayam Brasil karena menurut kami keuntungan dua hal itu lebih banyak daripada kita memilih produk yang lain seperti itu. Setelah materi selesai, kami akan beralih ke memperkenalkan budidamber. Ini adalah budidaya ikan dalam ember yang sudah dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat teknik industri UMG. Di sini kami menggunakan 4 media, yaitu media arang,
briket, kokopet, rockwell, dan hidroton. Hasilnya yaitu arang briket tidak direkomendasikan karena tidak menghasilkan kesuburan seperti media lain seperti itu. Kemudian untuk penutupnya kami memberikan sertifikat kepada peserta bahwa mereka telah mengikuti pelatihan atau workshop tentang budidaya ikan dalam ember, yang pastinya ini bisa membantu meningkatkan perekonomian mereka jika dilakukan, karena budidaya ini menurut kami itu sangat cocok begitu untuk budidaya di rumah-rumah di Gresik gitu, karena lahan mereka kan sempit kan, di Gresik itu lahannya sempit-sempit, dan ini sangat cocok gitu loh untuk budidaya di lahan yang sempit karena tidak memerlukan luasan yang banyak. Dengan lahan sempit kita masih bisa berproduksi. Mungkin ikannya itu tidak kita jual, tapi kita makan. Tapi juga bisa ikan yang kita budidayakan itu kita jual kembali, mungkin bisa dibentuk frozen atau dibuat makanan yang dijualkan. Itu akan menghasilkan benefit untuk mereka. Dan untuk bahan berhasilnya juga bisa dijual atau dijual kembali dalam bentuk masakan atau bisa untuk dikonsumsi sendiri seperti itu. Selain itu, karena ini masih COVID ya, lele dan bayam Brazil ini dipercaya juga bisa membantu meningkatkan imun tubuh agar lebih kuat seperti itu. Baik, ini untuk kesimpulannya yaitu budidaya ikan dalam ember merupakan salah satu sarana yang dapat membangun kestabilan ekonomi akibat dampak daripada COVID-19. Terutama di sini yang terkena dampak adalah PHK ya, dari tadi ibu-ibu PKK seperti itu yang suaminya kena dampak PHK. Kenapa budidaya ikan dalam ember? Karena hal tersebut dapat diuraikan dengan lahan sempit pun yang banyak diadopsi oleh daerah Gresik, rumah-rumah di Gresik. Kita bisa berusaha mencari rezeki dengan beternak lele. Karena lele merupakan salah satu alternatif karena harganya juga yang murah, tidak mahal-mahal. Tapi di sini lele itu banyak khasiat dan disukai banyak kalangan seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf dan semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga bisa untuk menambah pengetahuan atau mungkin kalian juga ingin berbudidaya ikan lele dalam ember ya, seperti di Damber itu kami siap membantu. Silahkan ke prodi kami yaitu Teknik Industri di UMG. Kami siap melayani untuk membantu. Terima kasih.